guys, apa kabar? Welcome to my vlog again, vlog number 48. Semoga pada sehat-sehat aja. Up to you. Kita sekarang lagi ada di outlet. Outlet itu kayak toko-toko branded, toko baju, tapi yang mungkin desainnya tuh udah lewat, terus dia taruh di sini dan dijual murah gitu. Ya nggak murah-murah banget sih. Kita nggak suka belanja kayak gini sih, cuman kadang-kadang ada sale gitu. Apalagi kalau hari lagi kayak gini, lagi holiday season gitu, bukan holiday, US holiday kayak Martin Luther King kan hari ini, hari Senin. Itu kadang-kadang dia ada sales. Tuh kayak Nike sekarang lagi pada apa namanya, ngantri gitu. Jadi mungkin ada sale dia. Ya, nanti kita lihat. Ini toko Vans, toko apa, jualan sepatu gitu. Anyway, vlog hari ini gue mau ngobrol tentang temen gue yang kemarin kena accident. Gila, itu unbelievable. Gue nggak berasa sad sih, cuman berasanya tuh itu nggak mungkin terjadi gitu. It's almost impossible untuk terjadi seperti ini. Karena apa, hari Sabtu kemarin kita masih pergi crabbing, man. Gue sama dia, sama partner gue berempat, dan gue pergi crabbing sama dia. Kita nggak dapat crab, cuman kita ngobrol sambil jalan pantai aja. Terus kemarin tuh ngobrol dan biasa aja. Terus gue tahu mereka tuh ada, biasanya kan gue kalau pergi moge, gue cuman biasanya hari Sabtu kan. Jadi dia hari Minggu ada rencana sama teman-teman moge yang bareng orang India itu. Terus pas lagi dia udah stop di Junction, di restoran yang dekat Livermore sana, di atas gunung. Pas lagi di jalan ke sana, 20 menit kemudian dia kondisi roadnya sih nggak bagus. Jadi kata teman gue yang orang Nepal itu, dia kan pasti belakangnya dia kan. Jadi dia ngehit kayak pothole atau bump gitu. Terus dia langsung lost control gitu. You wanna check it out? Ya, kita masuk ke Allbirds dulu ya. Sepatu Allbirds yang sangat-sangat nyaman ini loh. Maksudnya nggak ada apa-apa, sama aja modelnya. Jadi kemarin itu, jadi itu dia pas lagi di tikungan kanan gitu. Ini juga dia kita bukan lewatin one way road ya, yang ini tuh dua arah, jadinya arah yang keluar dan arah masuk kan. Terus at some point tuh dia lost control, udah gitu katanya dia udah lost control. Terus mungkin dia nge-lock dia punya front brake kali ya. Udah gitu dia kelempar ke semacam kayak gerbang gitu, kelempar ke gerbang. Terus dia tuh nggak tahu, dia unconscious. Gue nggak tahu jelas sih gimana kronologinya. Udah gitu dia calling 911, terus ambulan datang. Udah gitu dia mau diangkut, tapi ambulannya bilang nggak bisa diangkut pakai mobil karena mungkin ada tulang yang rusak atau apa gitu di dalam. Jadi dia kalau diangkut pakai mobil kan geter-geter, jadi harus diangkut pakai helikopter. Tapi sebelum helikopternya datang, karena kebanyakan internal bleeding, dia nggak bisa survive. Terus dia langsung pass out. Mungkin sekitar
sekitar jam 2-an gitu. Sekitar jam 2-an dia dinyatakan sama California Highway Patrol meninggal. Terus teman-teman gue di situ langsung pada ya kayaknya shock banget gitu sama kejadian seperti ini. Dan again, gue ceritain ke istri gue gitu, gue bilangin sama mereka, kita tuh bukan orang yang nakal ya. Kita orang tuh naik motor bener-bener for fun gitu loh. Bukan kayak reckless-recklessan, ngebut-ngebutan gitu loh, willy-willy. Kita tuh bener-bener santai. Dan mereka bilang kita lagi cruising sekitar tikung-tikungan, lewatin tikungan segitu, sekitar 30-40 mile per hour. Jadi itu nggak kenceng sebetulnya, cuma memang udah takdir kali ya. Anjrit, it's hard to believe. Sekarang pun gue sampai nggak percaya gitu. Jadi sampai sekarang ini gue nggak percaya dia tuh udah almarhum sekarang. What the heck man, life too short ya. Dia umur 49 dan gue baru tahu tuh dia tuh scientist di Stanford, di SLAC namanya tempat dia kerja, SLAC, SLAC. Dia tuh kayak semacam scientist. Kita sempat ngobrol sih apa pekerjaan dia gitu. Kita ngobrol tentang subatomik, kayak sebetulnya di dunia kita ini sekarang ada tuh partikel kecil, kayak kalau lu nonton film Ant-Man lu ngerti lah, namanya quantum space. Ada molekul, atom, segala macam. Dia lagi research tentang gituan katanya. Jadi sekarang ini gue lagi bikin rencana sama teman-teman yang riding kemarin. Hari Sabtu Sabtu ini kita mau pergi ke sana. Terus kita mau taruh semacam memorial ISIS. Kita bikin semacam kayak memorial di pinggir jalan gitu untuk dia. Jadi supaya tenang lah dia punya arwahnya ya. Dan juga kita lagi nungguin dari istrinya, dia funeralnya kapan. Jadi nanti kalau misalnya sudah tahu jelas kapan funeralnya, kita juga mau pergi ke funeralnya, ke acara rumah dukanya. Ya, hati-hati aja buat sobat-sobat yang naik motoran gitu. Jangan kebut-kebutan. Begitu lihat jalan tuh hati-hati. Kalau ada bump gitu jangan sampai luluskan. Gimana ya? Belajar untuk take control of your motorcycle. That's the most important. Terus tadi burung-burungnya pada berkicau semua, kenapa ya? Ya guys, sekarang jadi kita nungguin dan bikin rencana sendiri untuk bikin memorial untuk dia. Terus juga nungguin kapan dia ada funeralnya, dan nungguin kalau misalkan dia ada semacam kayak crowdfunding buat service-nya dia. Crowdfunding tuh kayak GoFundMe gitu. Jadi dia bisa bikin semacam kayak website yang lu bisa donasi duit gitu buat medical dan penguburannya gitu. Aduh, sedih sekali jadinya. Sampai saat ini gue nggak percaya men, soalnya gue hari Sabtu kemarin kita pergi crabbing sama Ensen pun yang partner gue, dia juga nggak percaya semalam gue bilangin. Terus too fast man, too fast. Jadi sedih.
sedih dan disbelief lah. Kita nggak percaya bahwa tuh orang ini udah nggak ada gitu. Memang sih orangnya baik sekali, orangnya dalam tata pembicaraan kalau lu ngobrol sama dia orangnya baik dan sangat berpengetahuan luas. Orangnya wise lah kalau kita bilangnya di sini. Cuman it's hard to take it when you meet like good friends and then they pass that quickly, you know. Gila, burungnya di mana-mana, coy. Berisik sekali. Lama-lama tambah berisik. Lu lagi pada ngobrol kali ya. Obrolan biasa siang hari gitu. Anyway, udah deh sampai sini aja vlognya. Gue cuman mau kasih vlog ini cuman kayak semacam kasih tahu kenapa gitu sama temen gue. Jadi thanks again for watching. Kalau lu orang naik motor, hati-hatilah, jangan sampai ugal-ugalan dan stay fokus. Jadi kalau misalkan lost control, lu orang bisa gain back control and then step to the side, take a breath and relax gitu. Jadi hati-hati kalau naik motor, jangan terlalu buru-buru, santai aja. Your life is more important than how to become fast, okay? Jadi hidup lu lebih penting daripada lu naik motor buru-buru, nanti yang terjadi sama lu nanti nggak bagus kan. Apalagi kalau lu udah punya anak kayak John punya 4 anak, tapi anaknya udah pada besar-besar semua sih. Cuman kita nggak tahu sih, gue nggak tahu jelas. Soalnya kita baru temenan dari bulan Oktober kemarin. Oke, gitu aja deh. I'll see you guys on the next vlog. Bye bye.